Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke, hari ini ya, hari Ahad, tanggal 12 bulan 9 2001. Pukul berapa tuh? 9 ya. Pukul 9 atau pukul 21. Pukul 9 malam. Kita akan membahas, saya akan mencoba membuat film ya tentang tentang jenis peta ya. Jadi jenis peta dikelompokkan lah, ini nih ada pengelompokan dengan 3 kelompok lah ya. Sebenarnya banyak aja dikelompokkan, mau dikelompokkan menjadi 3, 4, 5 ya terserah, tapi saya mencoba mengkelompokkan menjadi 3 kelompok ya berdasarkan jenis file. Jadi peta itu dilihat dari tinjauan jenis file, terus ditinjau dari fungsi, ditinjau juga dari skala dan kegunaannya. Jadi ini ada hubungan skala dengan kegunaan. Jadi kita mau lihat peta itu jenis petanya berdasarkan apa nih? Gitu. Ini saya coba membagi menjadi 3 ya, berdasarkan file, berdasarkan fungsi, berdasarkan skala dan kegunaan. Oke, seperti ini kalau jenis file mungkin. Jadi peta itu kadang-kadang ada yang berbentuk file ya. Filenya itu bisa berbentuk image itu foto lah, gambar ya, atau garis miring raster. Ini bukan raster ya, ini raster ya. Seperti JPEG ya, kalau extensionnya file itu kan JPEG, apalagi BMP ya, PNG itu biasanya kalau yang transparan tuh. PNG itu stiff. Nah, itu kadang-kadang image atau raster. Terus ada lagi file yang berbentuk vektor. Nah, itu seperti AutoCAD gitu ya. Yang garis biasanya. Atau lidar vektor, hampir mirip lahnya penamaan. Jadi jenis file berdasarkan image nanti diterangkan. Image, raster, vektor, lidar. Terus dari sisi fungsi ya, peta dikelompokkan menjadi ada peta dasar ya, base map petanya. Itu biasanya diistilahkan dengan peta topografi. Atau ada juga yang orang konsultan perencana itu membuat peta situasi ya. Jadi situasi itu biasanya ada kontur, ada bangunan existing, itu situasi yang terjadi di lokasi yang akan direncanakan kan. Nah, itu peta situasi. Ini peta dasar topografi ya. Kadang juga ada di peta RBI. Nanti kita belajar bagaimana mendownload ini peta topografi ya. Peta RBI lah. RBI itu R, B, I rupa, R itu rupa, B bumi, I Indonesia. Jadi rupa bumi Indonesia. Itu ada sebenarnya. Produk dari Bako Surtanal, Badan Koordinasi Survei Tanah Nasional mungkin ya. Itu kelembagaan khusus ya, tapi bukan departemen kalau nggak saya lupa lagi. Nah, sekarang berubah menjadi BIG, BIG ya. Jadi Bako Surtanal yang sering di Indonesia itu membuat peta-peta gitu. Sekarang berubah menjadi BIG. Saya lupa lagi, coba di searching apa itu singkatan dari BIG ya. Badan Informasi Geospasial. Oh ya, BIG. Badan Informasi Geospasial. Itu Bako Surtanal lah kalau dulunya itu ya. Oke. Jadi kita nanti bisa download ya peta BIG. Nanti saya ajarin. Terus ini ada lagi peta tematik ya. Peta tematik itu bukan peta dasar ya, tapi peta dasar yang di overlay. Overlay itu apa bahasanya, overlay itu ditumpuk-tumpuk lah, kayak layer AutoCAD pun sama kan, sebenarnya itu bertumpuk-tumpuk, beroverlay. Atau bahasanya apa ya, overlay saya lupa. Overlay lah kalau istilah saya. Tematik. Nah, misalkan peta dasar di overlay dengan peta misalkan bencana. Nah, berarti temanya itu tema peta bencana kan gitu. Atau misalkan peta
kepadatan penduduk kan gitunya, atau peta sejarah, peta apa, nah itu tema ya, jadi ada peta tema-tema. Nah gitu, jadi bukan peta dasar, tapi dasarnya itu harus berbasis di peta dasar. Jadi peta dasar ini menjadi dasar untuk peta-peta selanjutnya, peta tematik ya. Seperti banyak lah. Nah ini banyak orang yang sekarang banyak memproduksi peta tematik. Oke, nah terus berdasarkan skala dan kegunaan. Nanti ini bisa sekaligus kita lihat ya penjelasannya. Oke, langsung saja mungkin. Untuk menjelaskan ini semua saya langsung ya dengan satu slide AutoCAD, mungkin kita lihat di ini. Saya sudah mencoba memperlihatkan mana AutoCAD. Nah ini AutoCAD ya. Nah ini lihat, ini peta AutoCAD ya, kayak skalanya berapa katanya 1:500.000. Namanya ini disebutnya 1:500, itu peta skala kecil sebenarnya. Kalau skala besar itu 1:100, 1:500, itu peta skala besar. Tapi kalau ini istilahnya peta skala kecil. Jadi kebalik ya, angkanya lebih besar tapi kelihatannya jadi kecil. Ya jadi di sini kan tidak nampak ya, orang nggak kelihatan gitu. Nah, jadi istilahnya kalau petanya skalanya lebih besar namanya peta kecil ini ya. Skala kecil, sorry. Jadi ini angkanya lebih besar disebutnya peta kecil. Oke lah, itu mah kadang-kadang lupa juga nggak apa-apa ya, istilahnya pokoknya 1:500.000. Ada peta berapa lagi nih? No kan ada 1:500.000, ada 1:25.000 kan gitu. Nanti kita coba lihat 1:25.000. Saya punya nih ya, nih mana, nah ini 1:25.000 yang ini nih. Ini 1:25.000 kan tuh. Nah, kita lihat coba. Nah, ini 1:25.000. Jadi semakin jangkauan itunya semakin kecil, tapi detail-detailnya semakin banyak ya. Detail-detailnya kan kalau 1:500.000 kan detailnya jarang ya, tapi kalau 1:250 semakin banyak. Nah, itu. Oke. Ini ada lagi nih peta yang ini peta lebih kecil lagi nih. Satu ini itu lebih detail lagi kan, lebih dalam lagi nih, kita lihat tuh kan. Nah seperti itu, jadi skala menunjukkan detail ya. Ini 1:10.000. Nah ini yang saya sebut tadi peta rupa bumi ya, rupa bumi Indonesia, RBI, peta rupa bumi. Ini sebenarnya di download, produk dari Bako Surtanal ya, Bing. Mana coba produk dari mana? Biasanya ada tulisan. Ini dibuat oleh badan, nah ini nih, Badan Bako Surtanal ya. Nih kan sekarang berubah jadi Big, dicetak dan ditemukan. Nah ini namanya peta RBI, rupa bumi, peta rupa bumi Indonesia, atau topografi lah disebutnya ya, karena menjelaskan tentang detail yang ada ya di sini, tapi tergantung skala kan. Nah, seperti itu. Nah ini rupa bumi atau peta topografi karena mengandung juga unsur ketinggian atau kontur. Di sini kan ada konturnya. Tuh ada konturnya, mana kita lihat coba. Ada garis konturnya biasanya. Nah ini kontur nih. Ini yang kecil, yang oranye ini kontur. Ya, ini konturnya. Atau yang inilah kita lihat konturnya. Nah ini kan kontur tuh. Ini kan kontur tuh. Ya, ini konturnya. Ya jadi petanya semakin detail semakin kecil. Oke, itu nanti diajarin nih bagaimana dapat peta ini ya. Nah, sekaligus aja saya jelaskan terkait ini ya. Nih terkait yang ini ya. Skala 1:500.000, skala 1:250.000, skala 150.000. Nah ini biasanya akan berdampak ke konturnya juga kan. Nah hitungannya biar mudah gini aja. Kalau skala 1:500.000 itu biasanya kontur intervalnya itu 50 meter ya, jadi satu interval 50 gitu. Nah jadi kalau ini gimana Pak, yang ini skala 1:250, nah ini kontur intervalnya 25 meter. Mana coba kita lihat. Nah yang ini dulu kita lihat ya, yang 1:10.000 berarti kontur intervalnya dia 10 meteran.
ya. Jadi kayak kita lihat lah coba. Nah ini yang skala berapa nih? Nih 110.000 ya, kontur intervalnya. Nah ini kontur interval tuh ini nih. Ini kan interval 820, ketinggian 820 dihubungkan oleh garis yang sama, satu garis ya. Ini semua kalau zona-zona ini 820. Nih 820. Nah, naik ke interval ini. Nah, ini ke sini naiknya berapa? 10 meter. Ya, coba kita hitung. 820 naik 10 berarti 830. 800 sorry. Oh, satu interval ini ya. Naik 10. Nah, ini sorry. Jadi ini namanya kontur mayor, interval mayor ya, mayor. Nah, ini mayor. Jadi mayornya itu berapa? Naik 10 meter. Nah, 10 meter bagi 1, 2, 3, 4 berarti 82 berapa? 8225 gitu ya. 82 sorry lupa saya, 82 30 ini 830 nih, 30 ini 825 830 ini 825 830 835 840 ya. Ini maaf nih, bisa sama-sama mengingat lagi ya. Jadi kontur interval 10.000 itu ya biasanya naiknya 10 meter, tapi dibagi lagi ada kontur minor. Nah ini mayornya nih, mayor yang agak tebal. Ini minor nih, ini minor ya. Oke, nah ini kita lihat coba ya, ini yang agak banyak nih. Oh ini bahkan kontur intervalnya rame ya, tapi ini tetap skalanya sama. Ini kan kode yang sama ya, 1 banding 10.000, bukan 10.000. Oke, ini 10.000. Kita lihat kontur intervalnya dari 1.800 ya, ini 1.900. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 10 meteran ini. Naik segini 10 meter kan, 1810, 1920, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 1890, 1900. Jadi kontur 10 meteran biasanya ya detailnya. Ada lagi skala yang lebih kecil dari 10.000 Pak, ada di Rupa Bumi. Peta Rupa Bumi Indonesia memproduksinya yang 1 banding 500 gitu, atau 1 banding bukan 500, 5.000 ya. Ini kan 10.000 nih. Pas 1 banding 5.000 ada nggak? Biasanya jarang. Kalau udah 1 5.000, 1 2.000 itu harus survei sendiri. Ya, ngemodal ya. Ngemodal. Jadi itulah namanya ya kerjaan kan. Kalau semuanya di cover oleh Rupa Bumi ya sangat mudah berarti kan, tinggal download saja. Tapi biasanya untuk yang skala 5.000, 2.000 itu Anda survei ya, survei sendiri ya, bawa alat ukur sendiri, mengukur kan, itu proyeknya, kerjaannya supaya lebih detail kan. Nah, oke, jadi ini peta Rupa Bumi Indonesia akan kembali lagi ke sini. Ini ya. Ini skala ini berdampak ke kontur. Coba kita lihat kontur yang 500.000 ya, biar jelas mana. Nah ini skala 1 banding 500.000 nih. Punya kontur tidak ya? Kalau namanya peta topografi biasanya konturnya ada. Nih konturnya kan. Nih konturnya sangat besar kan. Besar. Nih jaraknya 200. Ini kan 200. Naik 500. Jadi ini mainnya ratusan meter, 100 meter kan, 100 kan, sangat ini kan ya. Jadi intervalnya teh kasar gitu kan, terlalu kasar. Tapi kalau ini kan agak smooth ya gitu. Jadi kembali lagi ke sini, ini berdampak, skala ini berdampak ke konturnya yang digambarkan kan. Oke, terus kegunaannya apa Pak ini yang ini? Ya biasanya kalau skalanya lebih besar, perencanaannya lebih besar ya.
Tapi kalau lebih kecil ini perencanaan sipil biasanya. Atau ya, jadi skala peta itu dengan kegunaan, kita coba searching di internet ya. Skala kegunaan, misalkan skala kegunaan untuk apa namanya, perencanaan jalan ya. Nih saya udah tulis skala peta perencanaan jalan. Coba dia membutuhkan skala berapa kan gitu. Kita lihat, nah ini membuat peta dasar 1/5000. Nah ini mah cara membuat peta lah ya. Jadi memang dibutuhkan ketika 1/5000 itu lebih detail lagi kan. Kalau yang saya tadi kan yang di rupa bumi itu kan paling topnya itu 10.000, ini bahkan 1/50.000. Ada lagi teknik membuat 1/5000. Artinya dia sudah individual ya, tidak diproduk lagi tidak diproduksi oleh Bako Surtana atau oleh Big, tapi sudah masing-masing ya, masing-masing proyek. Ini 1/5000. Nah ini coba kita klik ini. Ini apa ini? Oh ini apa, supaya penentuan trase jalan tuh cara membuat geometrinya ya. Nah ini trase jalan, ini dari mana nih, Departemen Pekerjaan Umum. Kita coba lihat skala yang diperlukannya aja berapa nih. Search kita kita coba search di sini, ada nggak skala ya. Mana coba. Nah nih skala yang dibutuhkan ya, jadi ini ketentuan biasanya di TOR-nya itu, term of reference yang harus disiapkan tuh, peta dasar berupa topografi dengan skala 250.000. Nah kalau 250.000 kayak gini sudah aja ini di rupa bumi Indonesia ya, tinggal download, ada 1/100.000. Ini kayaknya ada nih, tapi biasanya trase jalan tuh harusnya detailnya juga ada, 1/5000, 1/2000, tapi nggak ada nih, nggak tahu ya ini kebutuhannya. Oke, jadi kembali lagi, kebutuhan peta itu, kegunaan tuh tergantung dari kebutuhan kan, tornya seperti apa ya. Oke, jadi rupa bumi mengcover hanya ini nih. Ini saya coba. Ini rupa bumi itu mengcover ini. Jadi Anda kalau ingin petanya yang peta topografi ya, ada ini sudah ada segini. Nah, ini segini ada. Nah seginilah ada. Biasanya kalau kota-kota besar 10.000 punya ya. Tapi kalau sudah agak hutan kayak gitu nih, biasanya segini yang adanya, 1/50.000 ya. Indonesia tuh ini, tapi kalau kota besar 10.000 dia punya. Kalau 5.000 dan 2.000 tidak ada ya, jarang. Itu harus produk sendiri kan, praktek ngukur sendiri. Oke gitu, kita kembali lagi coba ke AutoCAD penjelasannya. Nah jadi topografi itu harus ada kontur, terus termasuk tadi ini koordinat juga kan ya. Ini koordinatnya kan ada ya. Nih nanti di sesi ini kita belajar nanti itu koordinatnya, sistem koordinat nih. Ini kan satu-satu ya kita belajar. Jadi seperti nanti ini kita mungkin minggu selanjutnya nanti ya, sistem koordinat. Untuk sementara Anda ini aja lah ya dulu lah ya, bahwa ini koordinatnya nih. Ini kan koordinat nih, garis ini nanti ini. Jadi peta topografi itu harus, karena sifatnya dasar, dia harus punya koordinat, terus ukurannya itu memang betul-betul skala kan. Nah itu satu. Terus yang kedua ada legendanya ya, keterangan dari ini, misalkan merah itu apa kan gitu. Nah itu dasar tuh seperti itu. Existing itu harus memperlihatkan di sini tuh ada situasi detail ini kan, pemukiman, bangunan kan gitu. Jadi harus ada legendanya. Nah kayak gini ya. Terus yang kedua harus ada mengacu ke referensi mana. Ini kan referensinya apa nih? Ini keterangannya nih. Ini proyeksi petanya transfer Mercator. Nah, nanti kita bahas nanti ini di pertemuan selanjutnya. Ini transfer Mercator. Ini sistem grid. Sistemnya grid. Terus datumnya yang digunakan ini DGN 95. Nah, selang nih selang kontur 100 meter.
Jadi kalau yang 250.000 selang konturnya 100 meter katanya. Terus yang ini 15.000 berapa selang kontur, ada nggak keterangan? Nggak ada ya, nggak ada. Ya mungkin seperti itu. Ya jadi saya ulangi, peta topografi itu, atau misalkan kalau di Indonesia tuh rupa bumi Indonesia ya, peta RBI itu harus ada koordinat, terus kontur, terus situasinya di lapangan ya seperti apa, ada legenda itu. Oke, selanjutnya apa, bahasan apa? Oke, selanjutnya ini udah oke ya, mungkin ada sedikit bahasannya. Terus yang ini peta dasar, nah ini sudah ya. Nah tematik, mungkin tematik itu apa belum ya, nanti mungkin di mana nih, saya udah menyiapkan sebenarnya, di Anda nanti harus membuat tema juga nih, kalau nggak salah di sini ya ada tugas tuh membuat peta tematik. Nah ini nanti makin ini ya, jadi lebih kuat lagi nanti di sambil latihan di peta tematik. Saya mau menjelaskan sekarang image raster dan vektor lidar seperti apa ini. Nah sebenarnya sederhana, kita lihat aja di sini. Nah ini lihat, ini namanya file JPEG, ini aslinya itu JPEG ya. Filenya itu kita coba lihat propertiesnya, dia ada nggak? Nah kalau nggak salah dah JPEG kan, tipenya dia JPEG. Ini tipe image ya, raster. Saya ngedownload image. Terus ini juga raster apa? Ini juga image nih sama ya. Nah terus yang vektor tuh yang mana? Nah ini sebenarnya vektor nih. Yang garis ini tuh saya bikin di AutoCAD tuh ini vektor ya. Nah jadi apa sih bedanya vektor? Saya ini juga kan kalau di istilah peta juga, tapi garis kan saya. Nah jadi bedanya vektor dengan image itu apa? Ya kalau vektor itu garis, titik, atau poligon yang dibuat di AutoCAD atau software apalah gitu ya. Tapi kalau citra atau image itu gini, satu pixel. Nah Anda kan juga punya HP ya, HP berapa megapiksel fotonya kan, kameranya kan ada 8 megapiksel, ada 48 megapiksel. Sekarang kan sudah 48 megapiksel kan, yang murah itu juga bisa 48 megapiksel. Artinya apa? Kita lihat nih, pixel itu seperti ini nih, lihat. Kita coba zoom ya. Nih, nanti kelihatan pixel. Nah, ini jangan yang warna putih, yang agak beda lah. Nah, nih. Nah, tadi kan ada kotak-kotak ya. Nah, itu pixel. Nah, ini pixel tuh. Ini, nah, ini bisa kelihatan kan? Nih, ada kotaknya ya. Nah, ini pixel nih. Nah, ini pixel nih. Nah, coba saya garis. Nah ini pixel nih, nah ini pixel ya, satu pixel nih, satu gini ya, ini juga pixel nih sama. Jadi artinya apa? Artinya satu pixel ini menandakan warnanya warna ini ya, kan satu pixel warnanya beda nih. Nah jadi ini dengan ini berbeda warnanya, jadi satu pixel itu mempunyai data satu warna. Nah itu pixel ya, nah itu pixel. Saya sebentar ya. Nah pixel itu nah ini juga sebenarnya ada pixel nih, tapi pixelnya semakin detail, jadi semakin rinci lagi. Nah ini pixel ya, tuh pixel. Jadi apa itu pixel? Pixel itu satu kotak mewakili warna, satu warna. Jadi satu kotak itu satu warna. Nah ini ukurannya ini ke sini berapa Pak? Itu kan ukuran meter atau apa, berapa meter ini ke sini satu pixelnya ya. Nanti dulu saya waktu kuliah lupa lagi menerangkan pixel ya, apa hubungannya dengan megabyte, dengan memori apa. Biasanya kan kalau image-nya besar, pixelnya besar, memorinya juga besar kan, filenya besar. Dulu sempat paham tapi udah lupa sekarang. Yang penting mah kita kepada apa namanya, lapangan aja langsung lah gitu, nggak usah terlalu dalam juga, nggak apa-apa kan. Nah ini pixel itu kurang lebih gitulah. Nah ini ada lagi nih yang pixel yang kecil kan, semakin ini warna itu diwakili dengan pixelnya. Pixelnya semakin ini, yang tadinya satu
Pixelnya yang skala itu segini. Mana ya? Bentar. Nah, yang tadinya itu yang tadinya teh segini teh 1 pixel ya, segini 1 pixel. Tapi ketika peta yang ini pixelnya ada 1 pixel, misalkan gini lah, 1 pixel. Nah, kalau peta yang kecil yang skala 10.000, pixelnya semakin banyak. Nah, tadinya kan yang warna ini semuanya merah, dianggap merah. Segini tuh merah semua. Ya. Misalkan ini warnanya biru semua lah, anggap biru semua. Tapi ketika petanya lebih detail, ternyata birunya tuh berubah lagi. Ini ada warnanya yang ini biru kan gitu, yang ini misalkan hijau kan. Nah, ini pixelnya semakin banyak. Ya. Nah, seperti itu. Jadi tadi apa yang membedakan peta? Nih, peta image raster. Jadi image raster itu pixel sebenarnya ya. Jadi dia mau suatu gambar tapi mewakili satu pixel itu mewakili satu warna. Tapi kalau vektor itu tidak seperti mainnya, tidak main pixel kan. Vektor itu ya garis aja, garis, poligon kan gitu. Makanya coba kita lihat di sini. Nah, ini ya. Ini garis ini kan tidak ada pixel kalau garis yang AutoCAD yang saya ini. Misalkan saya gambar. Ini tidak ada pixel ini. Ya. Ini semakin di zoom pun masih bermain dia, masih terus ya. Nah, ini tidak diwakili pixel, makanya ini namanya vektor, dikenal dengan vektor atau lidar, atau vektor lah yang paling banyak umum di ini ya. Ini vektor gitu. Oke. Nah sekarang kita praktekkan bagaimana caranya ini untuk ya semakin belajar kan, nggak bisa kan hanya teori, tapi Anda mencoba terjun ke lapangan biar paham kan bagaimana mencoba membuat mendownload peta citra ini kan, peta citra, terus kita daftarkan, kita registrasi di mana nih, di AutoCAD. Maksudnya registrasi gini, petanya kita masukkan ke AutoCAD, kita langsung bisa membuat vektor. Jadi dari peta image ini kita bisa buat vektornya dengan cara mendigit, nanti didigit aja nanti dibuat. Ya. Nih seperti ini didigit, kita bikin vektornya. Mana coba? Nah, ini kita buat bisa. Nah, ini namanya digitasi ya. Digit nih, yang tadinya raster kita digit ya. Nah, seperti ini. Mana line weight coba? Bentar ya. Line weight-nya biar ini line weight. Oh, yang ini ya. Oh, ini line weight-nya besarin biar kelihatan. Properties line weight kita besarin. Weight. Nah, ini kan tuh ya. Jadi nah ini vektor nih, padahal di dalamnya ada pixel. Nah, ini kan, nih lihat, kelihatan kan di dalamnya pixel. Ini pixel warna abu-abu sedikit. Nah, ini satu warna ini, tapi ketika diwakili oleh vektor ya sudah sama vektor. Nah, ini ada untung rugi ya vektor dengan raster. Biasanya kalau vektor itu filenya kecil, tapi kalau main raster karena memorinya ini besar kan gitu ya, makanya saya lebih senang yang vektor sebenarnya, lebih kecil filenya. Tapi kalau udah main raster itu besar filenya, satu file raster dengan satu file ini vektor itu berbeda. Intinya gini lah, balik lagi ke sini ya, nanti bisa banyak belajar sebenarnya mah, Anda harus lebih dari saya. Nah, ini nih, ini itu bedanya, ini pixel, main pixel, kalau ini garis lah gitu ya.
atau titik atau poligon. Nah ini filenya lebih besar ini jelas. Ini tipenya biasanya filenya TIFF, image, JPEG ya, JPEG, BMP itu file extension image. Oke, itu ya. Dan sekarang Pak, kita coba bagaimana tadi membuat peta inilah gitu ya, memproduksi peta. Basicnya kan peta dasar. Nah, kita coba download dulu peta dasar. Ya, peta dasarnya mana? Misalkan ini atau inilah kita download. Nah, ini dia dari mana sih dapat ini? Bako Sultana sudah gratisnya. Dulu mah waktu zaman saya ini beli ngeprint. Ngeprint gue saya lupa ya. Pokoknya adalah lembaran ini beli yang nomor berapa. Nah, ini nomor-nomornya nih. Misalkan apa? Nih. Nah, ini kodenya. Beli yang kode berapa nih? Yang di sini daerah sini saya beli nih. Oh, ini tuh namanya ini satu kotak ini ya. Nah, satu kotak ini keterangannya. Saya beli yang kode 1209 dulu itu. Kalau mau yang yang ke Cirebon berarti kotak ini nih. Nah, ini Cirebon. Berarti belinya 1309. Dulu mau beli dulu ini. Dia kan ngeprint ya. Artinya apa? Mengganti biaya cetak lah, biaya ngeprint gitu. Ya. Nah, ini Cirebon. Kalau beli yang daerah sini berarti 1208 kodenya Garut. Ini nah, gitulah. Ini petunjuknya. Makanya ada kode. Tapi kalau nanti Anda mau belajar mungkin kodenya yang ini aja, yang kecil tambah kecil ya, jangan yang ini. Biar Anda nanti belajar memahami. Nah, ini ada lagi kode nih. Ini berarti kotak ini namanya kode Sirnagali 1209142. Ini kodenya. Ini kalau download yang ini ya, sekarang mah mainnya download, nggak beli lah, nggak usah kan. Sudah di scan sama bakonya digratiskan lah di situsnya kan, di webnya. Nanti kita ambil aja kita ambil di download. Ini ada Gunung Halimun, berarti kodenya 12091429. Ini satu kotak yang ini ya kodenya. Nah, jadi ini kodenya nih 121428. Oke. Nah, nanti tugasnya gimana? Tugasnya sebenarnya Anda mencoba mendownload satu, kedua biar latihan ya, biar paham. Kedua, masukkan ke AutoCAD. Jadi masukkan ke sini ke AutoCAD. Insert. Terus setelah di-insert didaftarkan. Maksudnya daftarkan apa, Pak? Didaftarkan ke koordinat yang ini kan ada koordinat nih. Jadi supaya memang koordinat AutoCAD ini kan koordinat AutoCAD. Koordinat AutoCAD terhubung dengan koordinat petanya kan gitu ya. Nih, ini koordinat peta nih. Ini 06665 itu kan biasanya X, ini X 0665695. Nah, nanti ini 06 berapa ini? Nah, ini ujungnya ini kan 065 nih. Ininya 9225. Nah, kita lihat coba yang ujung sini. Ya. Tuh kan naik kan dia, jadi 0831 ininya sama kan 922 sama. Nah, ini jadi ini X, ini ke sini X. Nah, ini X, ini Y-nya nanti yang ini. Nah, ini pas sudah yang Bapak ini gambar ini sudah terdaftar ya, coba aja cek. Kurang lebih lah. Nah, daerah sini lihat koordinat ini. Sama kan? X-nya saya ini X-nya. Ini 8315020. Kita coba kursor arahkan ke zona ini. Coba aja Anda baca kan. Itu 8315. Itu kan 829. Dekat lah ya. 830 lah itu 829, agak dekatnya. Dan memang seperti ini citra itu. Ini 925 itu kan Y-nya sama 926. Nah, nanti Anda belajar mendaftarkan ini ya, meregistrasi, mendaftarkan citra ke platformnya ya. Nah, ini dasar dari pemetaan JIS itu seperti itu. Anda harus mendaftarkan citra Anda, image Anda untuk apa? Ya nanti ketika Anda buatkan garis-garis ini, misalkan Anda ketika buat, nah seperti yang tadi mana? Nah, ini sudah garis ini sudah terkoreksi ke petanya kan? Ya nanti koordinat ini kan kita punya. Nih koordinat ini punya ya. Nah, itu fungsinya tuh. Coba nanti kita
klik aja nih li. Nah, kita apa, properties kan kalau nggak salah li itu. Coba li itu kan ada nggak di sini li. Nah, ini li nih. Enter. Oh, koordinatnya kan punya nih. Nah, ini yang data ini kita ambil kalau mau trase jalan ya, merencanakan geometri jalan, koordinatnya harus diambil untuk dianalisis ke pemeta perencanaan jalan tuh, koordinat ini diambil. Ya, jadi sangat penting Anda daftarkan dulu citranya ke sistem platformnya, misalkan AutoCAD, baru kita bisa mendigit ya. Nah, berarti kan penting ya untuk belajar. Nah, tapi mungkin harus diambil dulu peta image-nya ya, di mana coba. Nah, saya ajarkan ya. Coba kita ke internet. Nih. Kita coba cari. Mana di sini ya? Big ya, big. Nah, ini kita lihat big download peta. Nah, ini udah ada nih, big download. Oke, di sini. Nah, ini tinggal diklik. Nah, ini. Kalau ini nggak bisa, mungkin Anda harus join in dulu ya, harus masuk ya. Masuk aja lah, paling daftar nama gitu kan, biar terkontrol mungkin dari Badan Informasi Geospasial, dulunya Bako. Nah, coba cari aja di download. Ini banyak sebenarnya download. Nanti saya ajarin lah ini. Ada yang JPEG, ada yang image, bahkan dia juga punya yang vektor nih. Nanti satu-satu ya. Ini RBI, rupa bumi, format JPEG. Nah, kita klik aja. Klik. Nah, nanti diarahkan. Nah, ini diarahkan ke peta nih. Mau ngedownload yang skala berapa? Nih, yang 10.000, 25.000. Mau coba kita yang 50.000. Yang 250.000. Nah, kita klik coba 250. Nah, ini cara ngedownloadnya gimana, Pak? Gampang sebenarnya, tinggal. Nah, ini ada kotak-kotaknya. Ini kode 1310. Kita klik aja ini. Nanti diarahkan. Nah, petanya nggak ada di sini, nggak punya dia katanya. Paling di sini. Ini punya nggak dia? Caranya kadang-kadang sok. Nah, ini ada, tinggal di zip, di download, klik. Nah, sederhana kan. Nah, tugas Anda jangan yang inilah. Tapi kalau mau ngedownload yang besar juga boleh lah. Ya. Tugas Anda mah yang ini, nanti yang kecil aja, 10.000. Ini aja langsung tinggal download ya. Kodenya yang mana? 1209 misalkan kode yang ini. Ya, kita tinggal langsung download aja. Ini peta apa sih, Pak? Boponcur. Ternyata Boponcur itu memang skala 10.000 yang diproduksi oleh Bako Surtanal. Kalau daerah lain nggak ada nih yang 10.000. Ya. Nah, ini kita klik aja. Boponcur itu kalau nggak salah Bogor, Puncak, Cianjur. Jadi Bogor, Puncak, Cianjur teh diproduksi oleh siapa? Oleh Bako, oleh Big. Nah, kita tinggal download aja ini. Kita download. Nah, nanti zip dia biasanya. Satu file tapi di zip, mungkin supaya tidak ada virus mungkin. Nah, kita oke kan. Ya, di oke kan. Nah, nanti download sendiri. Ya, kita tunggu saja. Oke. Nih, untuk mempercepat sebenarnya tadi saya udah download. Sebenarnya ada di sini. Nah, yang ini nih. Nah, kita klik cobanya. Bentar. Nah, ini nih. Ini sudah ada sebenarnya ini nih. Ya. Nah, nanti di ekstrak. Ini kita ekstrak. Ekstrak aja ke ini. Nah, ini sudah ada ya. Oh. Filenya tuh di folder extract to folder kan. Mana? Nah, ini ya. Tuh kan citranya image ya. Nih. Citra image. Oke, kita sekarang kembali ke AutoCAD. Bagaimana caranya ini? Nah, pertama sebelum ke AutoCAD atau Civil 3D ya, bukan AutoCAD sebenarnya, Civil 3D. Kita lihat dulu ini peta ini. Kita lihat dulu nih. Ini kan image ya, JPEG. Nah, nih. Ini kan citranya nih. Kita harus cari dulu ini koordinatnya biar nanti bisa diregistrasi. Nih. Nah, ini kita tulis nih. Ya, coba kita tulis nih. Jadi X-nya 716454, ini 92. Kita tulis
tulisnya di mana Pak? Ya di notepad coba ya. Kita tulis di notepad. Di sini biar bisa di copy. Oke, berapa angkanya? 71. X-nya 71 ya. 71644. Nah, koma ya. 716454. Nah, ini kok Y-nya 9253452925 3452. Nah, ini ya. Terus yang ujungnya caranya gitu. Nanti biar didaftarkan di auto. Kita lihat. Mana ini? Nah, ini X-nya kan 7211080 koma Y-nya ini 925804. Nah, gitu ya. Udah ya. Oke. Ini sudah ada image-nya. Kita kembali ke AutoCAD. Oke. Jangan yang ini, Pak. Katanya yang dari 0. Boleh lah, saya klik dulu AutoCAD-nya coba. Bentarnya loading dulu. Nah, jadi pertama download, sudah download, baru apa namanya? Dilihat koordinat, dicatat untuk apa? Kita registrasi, kita daftarkan di AutoCAD ini atau di Civil 3D ini kita daftarkan. Oke. Ini kebetulan ini kan Civil 3D ya, bukan AutoCAD nih. Agak beda memang apa namanya? Menu-menunya beda. Cuman Civil 3D kelebihannya itu dia punya tool yang lain dibanding AutoCAD. Kalau AutoCAD kan standar nih. Kalau AutoCAD yang ini nih, kita coba klik yang ini. Nah, ini AutoCAD nih yang ini. 3D modeling itu AutoCAD. Terus drafting analysis ini juga AutoCAD nih. AutoCAD yang dulu nih, yang 2 dimensi, ini 3 dimensi. Nah, kalau ini baru Civil 3D, ini toolnya banyak yang tidak ada di AutoCAD. Jadi, nah, terus yang ini apa Pak? Nah, ini pemetaan nih. Kalau pemetaan yang ini planning and analysis ya. Saya kalau pemetaan ngambilnya ke sini, tapi kalau mau main Civil 3D yang ini. Nanti kita lihat ininya nanti berubah nih toolnya kalau Civil 3D. Jadi workspace-nya, space itu ruangan untuk kerjanya itu berbeda. Nah, ini Civil 3D. Ini Civil 3D seperti ini. Sok coba tanya di AutoCAD, ada nggak? Ini parcel, feature line kan. Ini untuk geometri jalan nih biasanya. Profil, melintang jalan. Ini AutoCAD nggak punya. Karena memang main database juga nih. Nah, terus ada kelebihan lagi Civil 3D punya analisis peta nih, planning and analysis. Kalau AutoCAD biasa mah yang ini. Coba aja nanti cek Anda. Ini kan AutoCAD biasa nih. Ya, seperti ini tampilan. Kalau yang 2 dimensi AutoCAD yang ini. Dulu waktu saya zaman belajar AutoCAD itu ini. Dulu ini standar lah. Nah, kita coba ke analisis peta yang kesini aja lah. Nah, ini ya. Nih. Seperti ini. Ini koordinatnya nih. Koordinatnya. Oke, caranya gimana? Ya, cara mendaftarkannya. Nah, cara mendaftarkannya gini gampang. Kita buka tadi yang mana tadi teh? Nah, ini datanya kan ini. Caranya gini, gambar aja lah persegi panjang ya. Saya biasanya gini manualnya. Nih. Ya, kita klik kliknya di posisi 7169. Nah, kita langsung aja. Ini kita copy aja ini. Ini kan rectangle nih. Nah, saya mau menggambar rectangle kan, gitu kan. Nah, tapi saya cara menggambarnya dari koordinat ini pertamanya. Oke, tulis ini copy aja ini, copy. Kan ini rectangle nih, mau menggambar, simpen sini. Oke, itu kan, terus enter. Tuh. Ya, coba. Saya buat lagi rectangle. Ya. Koordinatnya ini kita ambil. Nah, ini kan membuat rectangle nih. Nah, ini simpan sini. Nah, ini kita klik dulu. Oke. Ini kan jauh tuh, di mana posisinya? Nah, biasanya kalau saya ini saya klik top, ini view-nya view top kan, atau di sini view mana coba view. Nah,
view-nya saya topkan aja. Nah, jadi posisinya yang ini nih, sebenarnya yang ini yang pertama itu. Kalau tidak percaya kita klik aja, coba kita cek ini ya. Nah, ini lihat koordinatnya yang bawah. Nah, lihat yang bawah ini berapa? 71645, sama kan dengan ini 71645. Nah, itu 9253452, sama kan? Nah, ini koordinatnya ya. Jadi ini. Nah, terus bikin lagi yang ini, yang satu lagi. Ya sama kayak tadi, ini klik. Di mana posisinya? Ini tulis, kita copy ini. Nah, kita copy. Terus di sini ya kita klik. Nah, enter. Nah, ini ya. Kita klik aja bebas. Nah, jadi kotak ini yang apa namanya? Yang kita kejar tuh tadi, yang kita cari itu ini sebenarnya. Nah, ini. Ya. Ini kotak ini mana kita buktikan koordinatnya. Kita buktikan dengan notepad tadi. Nih koordinatnya. 71645, 92553, 42. Terus ini 72180, 928042. Ya, jadi ininya ya dilihat nih. Nih. Ya, sama kan? Nah, kalau sudah sama berarti ini sudah selesai. Kita ambil tadi data yang kita download tadi. Mana coba? Biasanya di insert ya, insert attack. Kita ambil data JPEG yang tadi. Nah, ini ya, ini udah langsung masuk. Biasanya di download kan. Data download ini kita ekstrak, nah keluarkan. Nah, ini kita masukkan aja. Citra ini kita masukkan, open. Nah, oke aja lah. Nah, ini kan segini aja dulu lah. Oke, itu kan sudah ya, ini sudah apa namanya, sudah ada, cuman belum terdaftarkan. Koordinat ini masih masih kabur kan dari posisi ini. Seharusnya posisi titik ini tuh di sini. Nah, posisi titik ini yang di sini kan gitu ya, kita masukkan aja. Nah, mungkin biar cepat itu pakai tadi yang ini nih, planning and analysis. Jadi pemetaan, planning itu kan pemetaan, analisis. Nah, kita ini supaya keluar toolnya yang ini ya, ada map tuh kan, mana map. Nah, map setup kan kalau AutoCAD biasa nggak, saya jamin nggak akan ada yang kayak gini ya tuh. Nah, ini toolnya kita ininya apa nih, planning analysis. Kita coba ke tool langsung ya, ke tool supaya keluar ini. Nah, kalau yang dipakai yang ini nih, rubber sheet tuh. Saya ketiknya nih yang kotak ini, rubber sheet. Oke. Jadi ininya yang planning and analysis, ini tool. Terus rubber sheet. Nah, ini kita tarik ininya gitu. Oke. Nah, supaya ketika di rubber sheet sudah, kita ulangi ya, ini rubber sheet, klik. Oke, nah, kita masukkan ini kan nanya nih base point pertama katanya. Ya udah, kita ambil data yang ini, kita masukkan ke sini. Terus data ini apa, koordinat ini kita masuk ke sini. Terus yang ini kita masukkan kemana, ke sini kan. Yang ini satu lagi, nah kita masukkan ke sini. Oke, nah udah kan, 4 titik saya udah masukkan. Nanya lagi dia base point kelima, nggak usah lah. Kalau sudah berarti kita enter. Nah, terus pilih select ini. Nah, ini yang di rubber sheetnya kan JPEG ini atau citra ini, kita klik enter. Nah, jadi masuk ya. Mana bukti masuknya itu kan, itu layer yang tadi. Coba kita lihat, ini layer ini kan. Nih, warnanya saya rubah ya, properties. Nah, ya, kasih lebih di depan. Coba display order, kita bring to fontnya. Nah, ini kan, coba kita pindahkan. Nah, kan tadinya ini, kita masuk ke sini ya, kita undo. Nah, masuk sini kan. Jadi seperti inilah
koordinatnya kita cek coba. Ya memang agak-agak lari juga sebenarnya, sedikit tuh lari ya, tapi nggak apa-apa lah. Seperti ini karena citra itu kadang-kadang seperti itu ya. Kita coba apa namanya, cek, kita gambar. Nah ini koordinatnya berapa nih, 72 ya, jelas kan yang tadi kan ya, kita samakan dengan ini ya, di sini sebenarnya mas harusnya ya, ini koordinatnya lari sedikit nanya 721071. Nah seperti itu. Bedanya berapa? 721 nih, yang ini nih, yang ini posisinya ini kan mouse-nya saya gerakan ke sini, mouse-nya 721069, 721069, beda dikit lahnya, harusnya memang di sini, tapi memang seperti itu, kita nggak bisa masuk. Kayak kalau sudah, artinya apa? Ini sudah terregistrasi, sudah terdaftar di mana? Di AutoCAD ini. Nah selanjutnya ya apa ya, silakan mau mendigit, mau menggambar pun boleh, mau menggambar poligon apa ya, misalkan gambar kontur, kita digit kontur ya boleh ya, kita digit kontur. Nah ini vektor kan yang tadi diterangkan ya, mengandung data vektor. Nah kurang lebih gitulah ya. Jadi registrasi peta. Jadi pertemuan video ini menjelaskan tentang tadi raster, sekaligus bagaimana mendownload tadi kan. Terus Anda belajar untuk membuat vektor nih kan, membuat vektor, terus meregistrasi peta image ya, raster ke platformnya, ke AutoCAD. Mungkin itu sajalah pertemuan ini atau video ini ya, mudah-mudahan bermanfaat ya untuk perkuliahan kita ke depan. Saya tutup saja dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nuhun.